Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Pujianti. Saya dari kelas B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pajak tangguhan. Yang pertama, kita harus mengetahui perbedaan dari penyusunan laporan keuangan komersil dan pelaporan pajak. Dalam laporan keuangan akuntansi atau komersil itu diatur oleh PSAK, sedangkan pada pelaporan pajak itu diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya, kita akan mengetahui definisi dari aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan jumlah beban pajak menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan. Yang kedua, itu liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya beban pajak menurut SAK lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Selanjutnya, beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan adalah beban pajak menurut SAK lebih kecil ditangguhkan dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan sebagai akibat dari pendapatan menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan menurut peraturan perpajakan sehingga menimbulkan adanya kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya itu pendapatan pajak tangguhan adalah beban pajak menurut SAK lebih besar dibandingkan dengan beban pajak menurut peraturan perpajakan sebagai akibat dari pendapatan menurut SAK lebih besar dibandingkan dengan pendapatan menurut peraturan perpajakan sehingga menimbulkan adanya aset pajak tangguhan. Selanjutnya ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada beban pajak atau penghasilan pajak, merupakan jumlah agregat atau keseluruhan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Selanjutnya ada laba akuntansi, merupakan laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Selanjutnya, laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak atau rugi fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi. Selanjutnya itu ada pajak penghasilan, adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Istilah selanjutnya itu ada pajak penghasilan final, merupakan pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Selanjutnya itu ada pajak kini. Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Selanjutnya ada perbedaan temporer, merupakan perbedaan antara jumlah tercatat, aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa yang pertama itu perbedaan temporer kena pajak liabilitas. Yang kedua, perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu aset. Selanjutnya, akuntansi pajak tangguhan. Yang pertama, pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak lebih besar penghasilan kena pajak sama dengan adanya pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga muncul kewajiban pajak tangguhan. Yang kedua, pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak lebih kecil, penghasilan kena pajak sama dengan pajak yang dibayar lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga muncul aset pajak tangguhan.
Selanjutnya, perusahaan memiliki kerugian sama dengan dapat dikompensasi di masa mendatang sama dengan manfaat tersebut diakui pada saat kerugian terjadi sama dengan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh entitas. Pengakuan pajak kini. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode mendatang dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya harus diakui sebagai aset. Selanjutnya di sini ada pengertian dari pajak tangguhan. Pajak tangguhan merupakan beban pajak yang dapat memberikan pengaruh seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Pajak tangguhan juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama dari sisi pandang akuntansi sebagai akun aset, dan sisi kedua yaitu dari sisi liabilitas. Yang pertama sebagai utang yang harus dibayar atau dilunasi, atau yang kedua sebagai pelayanan yang harus dilakukan di masa mendatang kepada pihak lain. Definisi berdasarkan sudut pandang aset. Dilihat dari sisi aset, pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat yang pertama, akumulasi rugi pajak sebelum dikompensasi, dan yang kedua, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Sedangkan pada sudut pandang liabilitas itu, pajak tangguhan sebenarnya timbul karena adanya perbedaan saat pengakuan pendapatan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya itu, yang kedua, perbedaan saat ini mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun pada akhirnya secara keseluruhan jumlah total yang diakui saat antara peraturan secara fiskal dan komersial yang sama. Perbedaan ini disebut dengan temporary difference. Selanjutnya saya akan membahas ilustrasi atau contoh soal untuk memudahkan pemahaman. Berikut ini asumsi yang diberikan dalam soal. Yang pertama, perkiraan awal neraca diasumsikan hanya ada aset dan ekuitas. Yang kedua, untuk pendapatan hanya dibuatkan satu pendapatan saja dan dinamakan pendapatan operasi dan satu beban bonus. Yang ketiga, setiap transaksi dibuatkan jurnal pada saat transaksi. Dan yang keempat, pada akhir tahun dibuat jurnal penutup. Yang kelima, neraca akhir tahun akan ditimbul di sisi aset dan pajak tangguhan di sisi kredit, ada hutang pajak, hutang bonus, ekuitas, dan laba ditahan. Basis dasar pengakuan pendapatan dan beban secara akuntansi dengan accrual basis dan secara fiskal dengan cash basis. Di sini ada neraca di awal tahun 2019 yaitu 1 Januari 2019. Di sini terdapat aset yaitu sebesar 1 miliar. Jadi total asetnya sebesar 1 miliar. Dan di sisi hutang modal, di situ ada hutang berupa ekuitas sebesar 1 miliar. Jadi total hutang ditambah ekuitas itu sama dengan 1 miliar. Selama tahun 2019 ada pendapatan operasi sebesar 600 juta, biaya bonus sebesar 100 juta yang diperhitungkan pada akhir tahun 2019, sedangkan pembayaran di tahun 2020. Perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak. Yang pertama itu, standar akuntansi keuangan. Biaya bonus diakui pada saat terjadinya, yaitu pada akhir tahun 2019 atas pendapatan tahun 2019 dengan jurnal. Aset
berupa kas atau bank di debit sebesar 600 juta, sedangkan pada sisi kreditnya itu berupa pendapatan sebesar 600 juta. Biaya bonus di debit itu sebesar 100 juta dan hutang bonus itu di kredit sebesar 100 juta. Sedangkan pada peraturan perpajakan, secara fiskal, beban bonus tersebut belum diakui pada tahun 2019 karena belum ada pembayaran kas atau kas basis. Sehingga pada akhir tahun 2019 akan terjadi koreksi positif dan menambah laba penghasilan kena pajak. Kertas kerja rekonsiliasi fiskal dapat dilihat di slide selanjutnya. Di sini ada rekonsiliasi fiskal. Yang pertama dari pendapatan sebelum bonus, dalam laba rugi komersil itu 600 juta dan di rekonsiliasi fiskal itu tidak ada koreksi positif maupun koreksi negatifnya. Jadi laba rugi fiskal tetap 600 juta. Yang kedua itu beban bonus, dalam laba rugi komersil itu terdapat 100 juta, sedangkan untuk laba rugi fiskal itu mendapat koreksi positif yaitu 100 juta juga, sehingga laba rugi fiskalnya menjadi 0. Selanjutnya, laba setelah bonus itu di laba rugi komersil sebesar 500 juta dan pada saat di laba rugi fiskal menjadi 600 juta. Selanjutnya, pajaknya 25% dalam laba rugi komersil sebesar 125 juta, sedangkan pada laba rugi fiskal yaitu sebesar 150 juta. 150 juta itu didapat dari 25% dikali 600 juta, sedangkan yang didapat dari laba rugi komersil 125 juta itu didapat dari 500 juta dikali 25%. Di sini ada laba rugi 1 Januari sampai 1 Desember 2019. Pendapatan sebelum bonus di laba rugi komersil itu sebesar 600 juta. Di laba rugi fiskal juga 600 juta. Jadi laba ruginya semua 6 juta. Beban bonus di laba rugi komersil itu 100 juta, sedangkan pada laba rugi fiskal itu 0. Jadi laba ruginya 100. Laba setelah bonus dalam laba rugi komersil itu sebesar 500 juta, sedangkan pada laba rugi fiskal itu 600 juta, maka laba ruginya itu sebesar 500 juta. Pajak 25% ini diambil dari laba rugi fiskal yaitu 150 juta. Laba setelah pajak 350 juta, pendapatan pajak tangguhan sebesar 25 juta, laba setelah pajak tangguhan 375 juta. Jurnal pencatatan pendapatan, aset kas atau bank, di debit 600 juta, pendapatan operasi yaitu 600 juta di kredit, biaya bonus di debit sebesar 100 juta dan hutang bonus di kredit sebesar 100 juta. Jurnal untuk pencatatan PPh pada tahun 2019, pajak penghasilan di debit 150 juta, aset pajak tangguhan di debit 25 juta, hutang pajak di kredit 150 juta, pendapatan pajak tangguhan 25 juta. Sedangkan ini di jurnal penutup terdapat di debit pendapatan operasi sebesar 600 juta, pendapatan pajak tangguhan sebesar 25 juta, pajak penghasilan di kredit sebesar 150 juta, biaya bonus di kredit sebesar 100 juta, laba ditahan di kredit sebesar 375 juta. Di sini neraca 31 Desember 2019, yang pertama aset awal sebesar 1 miliar, aset operasi sebesar 600 juta, aset pajak tangguhan sebesar 25 juta. Jadi total asetnya 1.625 juta. Dalam hutang modal, hutang pajak sebesar 150 juta, hutang bonus sebesar 100 juta,
ekuitas sebesar 1 miliar, laba ditahan sebesar 375 juta. Jadi, total hutang ditambah ekuitas sama dengan 1.625.000. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.